Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas PGMII mata pelajaran Akidah Akhlak di SD dan MI. Hari ini kita akan membahas mengenai materi kelas 4 semester 1. Anggota dari kelompok 7 yaitu yang pertama Rizky Nadia Safitri, kemudian Solawati Fitriana dan juga Yeni Novembriana. Adapun topik pembahasan kita hari ini yang pertama adalah mengenal kalimat thayyibah, yaitu Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, Al-Asma Al-Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, sikap amanah. Yang kelima, sikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan dalam kisah Bilal bin Robah. Kemudian yang terakhir, belajar menghindari sikap kikir dan kufur nikmat dari kisah Salabah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kalimat thayyibah dan Asmaul Husna. Kalimat thayyibah berasal dari dua kata, yaitu al-kalimah yang berarti kalimat dan at-thayyibah yang berarti baik. Jadi, kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat kebaikan yang jika diucapkan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. Kalimat Subhanallah ini diucapkan ketika heran terhadap suatu sikap atau ketika melihat dan mendengar sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah mengucapkan kalimat Subhanallah ini adalah mendapatkan pahala dari Allah, membuat kita semakin dekat dengan Allah, mempertebal keimanan kita kepada Allah, dan menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Yang kedua adalah Masya Allah. Kalimat Masya Allah ini diungkapkan seseorang untuk menunjukkan kekaguman terhadap seseorang atau sesuatu kejadian. Kemudian yang ketiga adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar ini disebut juga bacaan takbir yang artinya maha besar. Maksudnya tidak ada yang melebihi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang menurut pikiran manusia tidak mungkin terjadi menjadi mungkin menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah membaca kalimat thayyibah Allahu Akbar adalah selalu mengingat kebesaran Allah dan terhindar dari sifat sombong. Waktu yang tepat membaca kalimat thayyibah Allahu Akbar ini adalah ketika azan, iqomah, sholat, zikir setelah mengerjakan sholat 5 waktu, dan lain-lainnya. Asmaul Husna, yang pertama Al-Malik, artinya maha merajai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah maupun melarang. Al-Malik juga bermakna memiliki sesuatu. Segala sesuatu butuh kepada Allah, sedangkan Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Nah, kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna dan tidak terbatas kekuasaannya. Maha tinggi, tidak dapat disentuh dan dipengaruhi oleh siapapun. Allah sebagai pemberi sekaligus pencabut kekuasaan makhluknya, termasuk kekuasaan manusia yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, manusia harus bersikap rendah hati, tidak sombong, tidak semena-mena, tidak angkuh dengan kekuasaan yang bersifat semu dan sementara, seperti kekuasaan politik, jabatan kementerian, kepemimpinan pada sebuah institusi, kepengurusan organisasi atau partai, dan sebagainya. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di tangan kita sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kapan aja dan dengan cara bagaimanapun Dia bisa mengambilnya kembali. Al-Qudus artinya Maha Suci. Al-Qudus berarti Allah Maha Suci dari segala sesuatu yang bersifat kurang dan cacat. Al-Qudus memiliki makna kesempurnaan, terpuji dengan segala kebaikan dan keutamaan. Al-Qudus ini artinya Maha Suci, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai kebersihan dan kesucian.
Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaklah selalu dalam keadaan bersih. Misalnya, kita diwajibkan berwudu sebelum sholat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh harus bersih dari kotoran dan najis, mensucikan pikiran kita dari niat buruk, prasangka buruk, dan nafsu yang kotor. Karena niat buruk akan menghasilkan kejahatan, sedangkan nafsu yang kotor akan menghasilkan kemaksiatan. Kita harus menjadi muslim yang beriman dan bertakwa, yang selalu bertaubat jika berbuat kesalahan, agar diri kita disucikan dari dosa. Selain itu, kita juga harus senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih dan selalu memujinya, karena Dialah yang telah mensucikan diri kita dari aib dan kekurangan. Hikmah dari sifat Al-Qudus ini adalah: yang pertama, kita dapat menikmati apapun tanpa prasangka buruk, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan prasangka hambanya. Yang terpenting, kejadian apapun yang menimpa kita harus mengubah kita menjadi lebih baik, siap dengan ketidaksempurnaan diri, dan siap dengan segala kekurangan orang lain. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah itu berarti membenarkan bahwa seluruh kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, percaya atau beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebagai umat muslim, kita harus meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah, kitab-kitab Allah sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berisi keyakinan untuk menyembah Allah serta larangan menyembah berhala. Nah, Taurat itu juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam berbahasa Kibti yang berisi mengenai beberapa zikir, pengajaran dan hikmah. Kemudian kitab Zabur itu juga merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Kemudian yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam berbahasa Suryani yang berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Dan kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab yang berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan juga bernegara. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai amanah. Nah, apa sih amanah itu? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan perilaku amanah. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus memiliki sifat yang amanah. Amanah itu artinya adalah dapat dipercaya. Seseorang yang memiliki sifat amanah dapat memegang janjinya dengan baik. Apa yang telah dipercayakan orang lain kepadanya akan ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Dengan kata lain, amanah adalah suatu yang dipercayakan kepada seseorang atau kepercayaan terhadap seseorang. Orang yang amanah selalu taat kepada Allah SWT dan Rasulnya, berperilaku sopan, tidak menceritakan rahasia orang lain, tidak menggunakan barang yang dititipkan, dan juga tidak bergunjing atau membicarakan orang lain. Nah, tidak jarang seseorang itu menerima titipan dari seseorang, baik itu
informasi maupun suatu benda. Titipan tersebut adalah suatu bentuk amanah yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang. Menjaga titipan tersebut dengan baik dan menyerahkannya kepada orang yang berhak itu merupakan suatu bentuk dari pelaksanaan perilaku amanah. Jika ada hal-hal yang di luar kendali yang menyebabkan titipan tersebut rusak atau tidak dapat kembali ke pemiliknya, meskipun gagal menjalankan amanah, tapi sebenarnya hal tersebut bukan suatu bentuk pengkhianatan. Orang yang tidak amanah disebut khianat. Khianat itu artinya tidak dapat dipercaya. Nah, siswa atau orang yang berkhianat pastinya akan dijauhi oleh teman atau orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita itu menghindari sifat khianat tersebut. Nah, adapun beberapa hikmah dari perilaku amanah. Yang pertama, dipercaya oleh orang lain. Nah, ini merupakan suatu modal utama yang sangat berharga dalam menjalin suatu hubungan interaksi antara sesama manusia, baik itu hubungan pertemanan, persaudaraan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah SWT. Saya Rizky Nadia Safitri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Yeni Novembriana dan Solawati Fitriana. Saya akan menjelaskan materi mengenai sikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan dalam kisah Bilal bin Rabah. Bilal lahir di daerah As-Saroh sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Ayahnya bernama Rabah, ibunya bernama Hamamah. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura atau Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abduddar. Saat ayah Bilal bin Rabah meninggal dunia, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Pada saat itu, ketika kota Mekah diterangi cahaya oleh agama Islam dan diturunkannya atau diberikannya Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, Bilal mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid. Nah, dan Bilal ini juga termasuk ke dalam orang yang pertama kali memeluk Islam. Nah, pada saat menjadi budak, Bilal mendapatkan penganiayaan dan siksaan dari kaum-kaum kafir Quraisy. Akan tetapi, Bilal bin Rabah dalam menghadapi penganiayaan dan siksaan tersebut dengan hati yang sabar dan ikhlas. Nah, orang-orang kafir Quraisy ini menjadikan siksaan dan hukuman yang diberikan kepada Bilal ini sebagai bentuk pelajaran bagi setiap orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Bilal ini ketika menjadi budak selalu disiksa tanpa henti oleh kaum-kaum kafir Quraisy. Biasanya ketika matahari tepat di atas ubun-ubun, orang kafir Quraisy ini mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas itu, termasuk juga Bilal bin Rabah, dan lalu memakaikannya kepada mereka baju besi supaya mereka terbakar oleh sengatan matahari yang sangat terik itu. Nah, kemudian orang-orang kafir Quraisy ini juga menyuruh kepada para budak tersebut, termasuk Bilal bin Rabah, untuk mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Orang kafir Quraisy ini yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama dengan para algojonya. Mereka menghantam punggung Bilal dengan cambuk, dan Bilal hanya berkata ahad, ahad, yang artinya Allah Maha Esa. Nah, mereka juga menindih dada Bilal dengan batu yang sangat besar dan panas. Bilal pun hanya bisa berkata ahad, ahad, dan mereka semakin meningkatkan penyiksaannya karena mereka geram terhadap Bilal. Selain itu, orang-orang kaum kafir Quraisy juga menyuruh Bilal untuk memuji Lata dan Uzza. Akan tetapi, Bilal justru mengatakan, lidahku tidak bisa mengatakannya. Nah, kemudian jawaban tersebut membuat orang-orang kafir Quraisy geram.
Dan apabila orang-orang kafir Quraisy itu mulai bosan, maka ia menyiksa Bilal dengan mengikat leher Bilal dengan tali yang sangat kasar, lalu menyerahkannya kepada sejumlah orang yang tidak berbudi dan menyuruhnya untuk menyeret Bilal di sepanjang Abtah Mekah. Sementara itu, Bilal hanya bisa mengatakan ahad, ahad. Nah, suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Akan tetapi mendengar itu, Umayyah menaikkan harganya dengan harga tawaran yang berlipat ganda. Dan Umayyah mengira bahwa Abu Bakar tidak mampu membelinya, dan ternyata Abu Bakar mampu membeli Bilal dari Umayyah. Nah, setelah Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar, Bilal pun akhirnya hijrah ke Madinah dengan izin Rasul. Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan kaum-kaum kafir Quraisy. Nah, pada saat itu Bilal mencurahkan segenap hidupnya untuk mengabdikan dirinya kepada Rasul dengan membantu Rasul dakwah dan lain sebagainya. Nah, untuk hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Bilal bin Rabah yaitu yang pertama, kita harus berpegang teguh terhadap pendirian. Kemudian yang kedua yaitu kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan yang telah Allah berikan atau yang telah Allah timpakan kepada kita. Kemudian selalu ada pertolongan yang Allah berikan kepada setiap hambanya yang berpegang teguh dan percaya dengan ajaran Allah SWT. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai belajar menghindari sikap kikir dan kufur nikmat dari kisah Salabah. Nah, Salabah ini dikenal sebagai sahabat Rasul yang tekun dalam beribadah. Salabah adalah orang yang sangat miskin. Suatu saat ia ditegur oleh Nabi karena langsung beranjak dari tempat sholat dan ia tidak membaca wirid terlebih dahulu. Dan ia menjelaskan alasannya mengapa ia beranjak dari tempat sholat terlebih dahulu, yaitu karena Salabah hanya memiliki satu pasang pakaian saja yang digunakan dalam sholat. Nah, dan satu pasang pakaian itu digunakan secara bergantian dengan istrinya. Nah, mendengar itu Nabi merasa kasihan kepada Salabah, dan Salabah pun memohon kepada Nabi agar Nabi bisa mendoakan Salabah supaya Salabah bisa menjadi orang yang kaya raya. Akan tetapi Nabi justru memberikan nasihat kepada Salabah, yaitu agar Salabah mensyukuri hartanya yang sedikit daripada bergelimang harta tetapi menjadi manusia yang kufur. Nah, keesokan harinya Salabah datang kembali menemui Nabi untuk meminta doa kepada Nabi. Akan tetapi Nabi juga memberikan nasihat kembali kepada Salabah, yaitu, wahai Salabah, demi zat diriku yang berada di tangannya, seandainya aku memohon kepada Allah agar gunung Uhud menjadi emas, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Tetapi apa yang terjadi jika gunung Uhud itu benar-benar menjadi emas? Maka masjid akan menjadi sepi, karena semua orang sibuk menumpuk kekayaan dari gunung itu. Nah, aku khawatir jika engkau menjadi orang kaya dan engkau akan lupa beribadah kepada Allah. Nah, akan tetapi Salabah tak kuasa menahan dorongan hatinya untuk menjadi orang yang sangat kaya raya. Akhirnya Salabah kembali menemui Nabi di hari berikutnya, dan Salabah memohon kepada Nabi agar Nabi bisa mendoakan Salabah supaya Salabah ini bisa menjadi orang yang kaya. Nah, Salabah ini sudah memohon kepada Nabi sebanyak 3 kali, dan akhirnya Nabi pun memanjatkan doa kepada Allah agar Allah melimpahkan rezekinya kepada Salabah. Dan kemudian Nabi juga memberikan kepada Salabah seekor domba betina yang sedang bunting pada saat itu. Nah, kemudian Salabah pun pulang ke rumahnya dengan perasaan yang bergembira. Kemudian Salabah merawat kambing-kambingnya itu dengan baik, dan akhirnya kambing hasil ternak
itu menjadi banyak hingga ribuan, sampai-sampai lembah yang ada di Madinah dan di luar Madinah dipenuhi dengan kambing-kambing Salabah. Nah, dari sini Salabah dikenal dengan orang yang sangat kaya raya dan terpandang. Ketika diuji dengan hewan ternak yang banyak, Salabah lupa mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Hingga Salabah lupa untuk mengerjakan sholat Jumat karena kesibukannya mengurus hewan ternak. Nah, selain melupakan janjinya, Salabah juga enggan membayar zakat. Salabah termasuk orang yang tidak menaati Allah dan Rasul-Nya. Salabah juga termasuk orang yang tamak, sombong, dan kufur nikmat. Nah, setelah hewan ternaknya banyak, waktunya hanya dipergunakan untuk mengurusi hewannya dan memikirkan bagaimana supaya ternaknya terus bertambah dan bertambah. Sampai akhirnya ia diberikan nasihat oleh Nabi dan akhirnya dia mau membayarkan zakatnya. Akan tetapi zakat dari Salabah ini tidak diterima oleh Nabi, bahkan kepada Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, hingga Khalifah Ali tidak menerima zakat yang diberikan dari Salabah tersebut. Nah, adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Salabah adalah yang pertama, selalu beribadah baik ketika sempit maupun lapang. Yang kedua, selalu mensyukuri nikmat terhadap apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Yang ketiga, menghindari sifat takabur dan sifat kikir. Yang keempat, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yaitu selalu menepati janji serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.